Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, renungan Gemah hari ini 24 Mei 2025 berjudul Berdoa Agar Kebenaran Allah Dinyatakan, yang terambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk menjadi para pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan baca 18 sampai dengan ayat yang ke-20 untuk setiap kita. Demikianlah firman Tuhan. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jemaat kasih dalam Tuhan, yang menjadi fokus perhatian kita hari ini adalah bahwa Rasul Paulus meminta agar jemaat di Efesus berdoa. Bukan hanya untuk orang-orang Kristen yang lain, tetapi juga untuk Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak minta didoakan untuk kepentingannya sendiri, tetapi supaya jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar. Ayat ini juga bisa diterjemahkan menjadi, jika aku membuka mulutku dikaruniakan kata-kata firman Allah, yaitu Logos. Rasul Paulus meyakini bahwa misinya yang terpenting adalah membuka mulut untuk mengabarkan kebenaran Allah. Dia menghendaki agar tidak ada kesalahan, apalagi kebohongan, yang muncul dari pemberitaannya. Dia menghendaki agar yang keluar dari mulutnya adalah Injil Yesus Kristus. Itulah fokus terpenting pelayanan Rasul Paulus. Oleh karena itu, dia meminta agar jemaat mendoakan dia dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Kalau boleh diibaratkan seperti seorang pemain sepak bola, modal utamanya adalah kaki. Apa jadinya kalau tulang tendon kakinya patah? Pertanyaan yang sama dapat kita ajukan tentang seorang hamba Tuhan. Apa jadinya bila seorang hamba Tuhan atau seorang guru sekolah minggu ketika membuka mulut dan yang keluar dari mulutnya adalah ajaran manusia, ajaran yang salah, kebohongan, atau bahkan ajaran yang menyesatkan? Rasul Paulus tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu, dia meminta jemaat untuk selalu berdoa agar dia diberikan kebenaran untuk diberitakan. Saat ini, muncul banyak ajaran salah yang menyesatkan. Hamba Tuhan dan pengajar firman Tuhan juga banyak yang hanya mengejar popularitas dan hanya berusaha menyenangkan manusia saja. Akibatnya, anggota jemaat menjadi semakin tidak mengenal Allah. Jika kita mengharapkan terjadinya kebangunan rohani di gereja kita, mari kita berlutut dan berdoa agar dari mulut setiap hamba Tuhan keluar kebenaran Allah yang dapat mentransformasi kehidupan umat Allah. Marilah kita berdoa setiap waktu untuk para hamba Tuhan, para guru sekolah minggu, dan para pengajar firman Tuhan, agar mereka rajin membaca dan menggali Alkitab, rajin mempelajari dan memahami kebenaran Allah, rajin mencari tahu kehendak Allah bagi jemaat, dan agar mereka setia memberitakan dan mengajarkan kebenaran itu kepada jemaat. Hafalkanlah dan praktikkanlah ayat ini. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar. Efesus 6 ayat 18b sampai 19a. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah hidup kami adalah hidup yang terus memperkatakan firman Tuhan, karena kami menghidupi firman Tuhan. Kami senantiasa mencintai firman-Mu, merenungkannya siang dan malam, sehingga apa yang kami katakan adalah apa yang Tuhan telah katakan melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.